Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmita, NIM 19650.021. Di sini saya akan mereview materi mengenai teknik pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Pengujian perangkat lunak menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujiannya bisa 3-5x proyek biasa. Terminologi reliability. Ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Failure yaitu penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang dikehendaki. Error, keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan. Jika sistem terus melakukan proses, akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Fault yaitu mekanis atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Software reliability atau keandalan perangkat lunak. Probabilitas sistem perangkat lunak yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Definisi testing. Testing software adalah proses pengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk memverifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi, mendeteksi error, memvalidasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Berikut adalah proses testing, di mana ada requirement analysis proses, produk spesifikasi proses, desain proses, dan juga testing proses. Di mana testing proses ini melalui 2 tahap, yaitu verifikasi dan juga validasi. Tujuan pengujian perangkat lunak: menentukan kesalahan atau fault sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang diuji, membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang berkualitas, melakukan pengujian secara efektivitas dan efisien, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Berikut adalah tujuan pengujian perangkat lunak, yaitu ada error, requirement conformance, performance, sama and indication of quality. Pengujian perangkat lunak di mana menggunakan 2 metode, yaitu metode white box dan juga metode black box. Pengujian perangkat lunak melalui pelaku, yaitu ada developer dan juga independent tester. Prinsip pengujian harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Harus direncanakan sejak model dibuat. Prinsip Pareto, 80% error uncovered dari lingkungan kecil menuju yang besar. Tidak bisa semua kemungkinan diuji, dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testability yaitu kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya ada operability, mudah digunakan, observability, mudah diamati, controllability, mudah dikendalikan, decomposability, mudah diuraikan, simplicity, lingkup kecil sebagian mudah diuji, stability, jarang berubah, dan understandability, mudah dipahami. Metode pengujian perangkat lunak tadi ada struktural atau white box dan juga fungsional black box. Desain khusus pengujian untuk black box testing yaitu memastikan fungsional perangkat lunak berjalan, kesesuaian input dengan output, tidak memperhatikan proses logik internal. Untuk white box testing, pengamatan data prosedur, mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan.
Tingkatan testing yaitu ada unit testing, system testing, sama acceptance testing. Nah, untuk unit testing, testing penulisan kode-kode program dalam sebuah unit terkecil secara individual. Sistem testing, proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Acceptance testing, testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memperdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Test case. Nah, test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan. Adapun kegunaan dari test case ini adalah untuk melakukan black box testing dan juga melakukan white box testing. Nah, berikut adalah white box testing, mana menggunakan metode basic path testing dan memakai notasi flow graph. Kalian bisa lihat contoh gambarnya di sini. Nah, asalnya struktural atau white box. Nah, menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi semua komponen diuji. Nah, kompleksitas silomatik yaitu menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Lalu ada contoh white box testing. Seperti ini adalah contohnya. Nah, metode pengujian black box perangkat lunak. Nah, fungsional atau black box fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi, membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Nah, fungsional atau black box yaitu ada requirement, input, event, dan juga output. Nah, black box testing grafiknya seperti ini. Nah, black box testing atau black box testing atau analisa nilai batas. Nah, menguji untuk input di sekitar batas atau maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Menguji nilai maksimal dan minimal, menerapkan 1-2 untuk output, menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Nah, black box testing atau perbandingan. Nah, spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Skenario pengujian khusus, nah yaitu pengujian GUI, pengujian arsitektur klien atau server, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, dan juga pengujian sistem waktu nyata. Dan berikut adalah aktivitas pengujian perangkat lunak. Yaitu ada subsystem kode, ada unit test, ada integration test, ada functional test, ada system design dokumen, requirement analysis dokumen, sama user manual. Nah, aktivitas pengujian perangkat lunak yang kedua yaitu ada global requirement, yaitu performance test, terus client understanding of requirement, sama user environment. Nah, strategi pengujian perangkat lunak. Nah, strategi pengujian perangkat lunak yaitu ada Big Bang sama incremental. Nah, untuk Big Bang yaitu pengujian perangkat lunak secara keseluruhan setelah seluruh komponen perangkat lunak selesai dibuat. Incremental yaitu pengujian secara bertahap. Incremental yaitu berikut adalah gambaran dari incremental, yaitu ada coding, unit testing, detailed design, integration testing, preliminary design,
sistem testing, dan juga requirement spesifikasi. Nah, strategi pengujian perangkat lunak itu membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian, kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Biasa meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Kaidah umum pengujian dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian berbeda. Pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar, tim independen. Testing dan debugging adalah berbeda, namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Dan strategi pengujian dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Langkah-langkah pengujian kalian bisa lihat langkah-langkah pengujiannya, yaitu ada testing direction, kode, design, dan juga requirement. Unit testing, kalian bisa lihat di sini. Integration testing, integrasi testing juga yang button up. Nah, integrasi testing yaitu regression testing, melakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Smoke testing, test daily untuk proyek jenis kritis waktu. Validasi testing disebut sukses jika fungsi perangkat lunak dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Sistem testing menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungan dengan sistem yang lain. Di antaranya recovery testing jika sistem failure, security testing jika terjadi serangan, stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Debugging yaitu memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing. Yang sukses, kaidah dasar sebelum debug, apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain, apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki, dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya. Baiklah, itulah materi review yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.